Apa jadinya jika selama ini kita salah memahami puasa? Bagaimana jika puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga, tetapi sebuah laku rahasia untuk menaklukkan diri sendiri? Sebuah jalan sunyi yang para leluhur Jawa sebut sebagai cara untuk ngelatih ati, melatih hati, bukan hanya weteng. Di balik sunyi siang yang panjang, di balik kerongkongan yang kering dan perut yang kosong, ada sesuatu yang jauh lebih dalam sedang digembleng. Bukan tubuh, tapi pusat kesadaran. Bukan jasmani, tapi rasa. Dalam khazanah laku Jawa, puasa bukan hanya ritual, melainkan disiplin batin. Sebuah metode halus untuk ngerem nafsu, mengendalikan dorongan liar dalam diri, dan sekaligus nguripi rasa, menghidupkan kepekaan batin yang selama ini tertutup oleh hiruk-pikuk dunia. Orang-orang tua dahulu memahami bahwa manusia bukan rusak karena kurang makan. Manusia rusak karena terlalu menuruti keinginan, dan keinginan selalu berbicara lebih keras daripada hati yang sunyi. Puasa menjadi semacam ruang hening. Disitulah seseorang berhadapan dengan dirinya sendiri, tanpa distraksi, tanpa pelarian, tanpa topeng. Tapi, mengapa laku ini terasa berat? Mengapa banyak orang kuat menahan lapar, namun tetap lemah menahan amarah? Mengapa perut bisa kosong, tetapi hati tetap penuh kesombongan? Disinilah rahasianya. Video ini akan mengupas makna puasa dalam sudut pandang laku dan ilmu Jawa. Bagaimana ia menjadi latihan, mengendalikan nafsu, bagaimana ia membangunkan rasa yang tertidur, dan mengapa inti dari semua ini bukan sekadar menahan diri, melainkan menyadari diri. Kita akan menyelami jejak para leluhur, memahami simbol-simbol yang tersembunyi, serta mengaitkannya dengan kehidupan modern yang penuh godaan instan. Karena mungkin yang perlu kita puasakan bukan hanya makan, tetapi ego. Bukan hanya minum, tetapi keserakahan. Dan mungkin justru dalam kekosongan itulah kita menemukan isi yang sesungguhnya. Jika kita menelusuri jejak sejarah Jawa, kita akan menemukan bahwa puasa bukanlah laku yang lahir dari satu zaman saja. Ia telah hadir sejak masa kerajaan-kerajaan kuno, sejak manusia Nusantara mulai mengenal tapa, brata, dan semadi sebagai jalan penyucian diri. Dalam naskah-naskah kuno seperti Serat Wedatama karya Mangkunegara IV, disebutkan bahwa laku batin adalah jalan untuk menundukkan hawa nafsu demi mencapai kebeningan jiwa. Begitu pula dalam Serat Wulangreh yang dinisbatkan kepada Pakubuwono keempat, manusia diingatkan agar tidak menjadi budak keinginannya sendiri. Puasa dalam tradisi Jawa sering dikaitkan dengan istilah tapa brata. Kata tapa berarti membakar kotoran batin. Sedangkan brata adalah disiplin atau laku yang dijalani dengan kesadaran penuh. Jadi puasa bukan sekadar menahan, tetapi membakar. Membakar apa? Bukan tubuh, bukan dunia, tetapi sifat angkara dalam diri. Para leluhur memahami bahwa manusia terdiri dari lapisan-lapisan, raga, cipta, rasa, dan karsa. Jika raga terus dimanjakan, maka rasa menjadi tumpul. Jika nafsu dibiarkan liar, maka hati kehilangan arah. Disinilah puasa menjadi alat penyeimbang. Menariknya, laku ini juga memiliki dimensi kosmis. Dalam pandangan Jawa kuno, manusia adalah mikrokosmos, cerminan dari jagat raya. Ketika seseorang berpuasa, ia sedang menyelaraskan diri dengan ritme alam. Siang dan malam, terang dan gelap, isi dan kosong. Namun, seiring waktu, makna ini perlahan menyempit. Puasa lebih sering dipahami sebagai kewajiban lahiriah, bukan transformasi batiniah. Banyak orang fokus pada aturan, tetapi lupa pada tujuan. Fokus pada menahan lapar, tetapi lupa menahan amarah. Fokus pada ibadah fisik, tetapi lupa membersihkan hati. Pengetahuan tentang rem nafsu dan nguripi rasa menjadi kabur. Ia tidak benar-benar hilang, tetapi tertutup oleh rutinitas tanpa kesadaran. Mengapa ini terjadi? Karena melatih tubuh lebih mudah daripada melatih ego. Mengatur jadwal makan lebih mudah
daripada mengatur kesombongan, menahan haus lebih mudah daripada menahan dendam. Padahal inti puasa dalam laku Jawa justru ada di wilayah yang tidak terlihat, di wilayah yang tidak bisa dipamerkan, di ruang sunyi antara manusia dan Tuhannya. Ada sebuah pandangan yang hidup di kalangan para pelaku tirakat. Ketika perut kosong, suara hati menjadi lebih jelas. Ketika nafsu dilemahkan, rasa menjadi tajam. Dan ketika rasa hidup, manusia tidak lagi bertindak hanya berdasarkan keinginan, tetapi berdasarkan kesadaran. Itulah sebabnya puasa sering dikaitkan dengan pencerahan batin, dengan kebijaksanaan, bahkan dengan kemampuan membaca keadaan secara halus. Namun rahasia ini jarang dibicarakan secara terbuka. Ia diajarkan melalui laku, bukan ceramah, melalui pengalaman, bukan teori. Dan kini pertanyaannya menjadi lebih dalam. Jika puasa adalah latihan hati, bagaimana sebenarnya mekanisme batin yang terjadi saat kita menahan diri? Apa yang sesungguhnya sedang dibakar? Dan bagaimana cara memastikan bahwa yang melemah adalah nafsu, bukan justru ketulusan? Di bagian berikutnya, kita akan mulai membedah inti dari ngerem nafsu, mengurai lapisan demi lapisan dorongan dalam diri manusia yang sering kita kira sebagai diri kita sendiri. Untuk memahami ngerem nafsu, kita harus berani melihat satu kenyataan yang jarang disadari. Manusia seringkali tidak hidup dari kesadaran, tetapi dari dorongan. Dorongan untuk makan, dorongan untuk dipuji, dorongan untuk menang sendiri, dorongan untuk dianggap benar. Dalam laku Jawa, nafsu bukan musuh yang harus dibunuh. Ia adalah tenaga, ia adalah api. Masalahnya bukan pada apinya, tetapi pada siapa yang memegang kendali. Bayangkan diri kita seperti sebuah kereta. Nafsu adalah kudanya, kuat, liar, penuh tenaga. Hati adalah kusirnya. Jika kusir lemah, kuda akan berlari tanpa arah. Tetapi jika kusir sadar dan terlatih, tenaga kuda justru membawa kita sampai tujuan. Puasa adalah latihan bagi sang kusir. Ketika perut lapar, nafsu mulai berbicara. Ia berbisik, kadang berteriak, "Ambil saja, tidak ada yang tahu." Disitulah momen latihan terjadi. Kita tidak hanya menahan makanan, kita sedang menyaksikan bagaimana nafsu bekerja. Dan disinilah banyak orang keliru. Mereka mengira puasa hanya soal fisik, padahal inti latihan terjadi di ruang batin saat muncul keinginan, dan kita memilih untuk tidak mengikutinya. Itulah ngerem. Menariknya, nafsu dalam pemahaman Jawa sering dibagi menjadi beberapa lapisan. Ada nafsu amarah, nafsu syahwat, nafsu serakah, dan nafsu yang ingin selalu unggul. Semua itu tidak hilang hanya karena kita tidak makan. Ia tetap ada, bahkan kadang muncul lebih kuat saat tubuh lemah. Mengapa? Karena saat kenyamanan diambil, watak asli mulai terlihat. Puasa seperti cermin. Ia memperlihatkan siapa kita sebenarnya. Ketika tidak ada yang bisa kita nikmati, apakah kita menjadi mudah marah? Apakah kita menjadi sensitif dan tersinggung? Atau justru menjadi lebih lembut? Disitulah latihan hati dimulai. Namun, ngerem nafsu bukan berarti memusuhi diri sendiri. Dalam laku batin, penekanan bukan pada kebencian terhadap keinginan, tetapi pada kesadaran atasnya. Kita tidak menolak keberadaan nafsu. Kita mengenalinya. Kita memahaminya. Lalu, kita menempatkannya pada posisi yang semestinya, seperti air dalam bendungan. Jika dibiarkan mengalir liar, ia bisa merusak desa. Tetapi, jika dibendung dan diarahkan, ia menjadi sumber tenaga. Puasa membangun bendungan itu. Ketika seseorang konsisten melatih diri, terjadi perubahan halus. Ia mulai mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara dorongan sesaat dan panggilan hati, antara reaksi dan respon. Dan di titik itulah sesuatu yang lebih dalam mulai terbangun, rasa. Namun sebelum kita masuk ke sana,
ada satu hal penting yang harus dipahami. Tidak semua orang yang lapar sedang melatih hati. Ada yang menahan makan, tetapi membiarkan lisannya melukai. Ada yang tidak minum seharian, tetapi pikirannya penuh iri. Ada yang rajin menjalani ritual, tetapi tetap dikuasai ego. Mengapa ini bisa terjadi? Karena puasa yang sejati bukan sekadar memindahkan jam makan. Ia adalah kesadaran penuh setiap kali nafsu muncul dan keputusan sadar untuk tidak menjadi budaknya. Inilah tahap pertama, menyadari. Tanpa kesadaran, puasa hanya menjadi kebiasaan. Dengan kesadaran, puasa menjadi pembebasan. Tetapi perjalanan belum selesai. Jika ngerem nafsu adalah proses melemahkan dominasi dorongan, maka pertanyaan berikutnya adalah, setelah nafsu direm, apa yang bangkit? Apa yang tumbuh dalam ruang kosong itu? Karena kekosongan tidak pernah benar-benar kosong. Saat sesuatu dilemahkan, sesuatu yang lain menguat, dan di sanalah rahasia nguripi rasa mulai terkuak. Jika ngerem nafsu adalah proses meredam api yang liar, maka nguripi rasa adalah menyalakan pelita yang lembut. Rasa bukan sekadar perasaan, bukan emosi yang naik turun seperti ombak. Dalam laku Jawa, rasa adalah kepekaan batin. Ia adalah kemampuan merasakan kebenaran tanpa perlu banyak kata. Ia adalah kompas halus yang membimbing manusia agar tidak tersesat oleh pikirannya sendiri. Saat nafsu direm melalui puasa, ruang batin menjadi lebih sunyi, dan dalam kesunyian itulah rasa mulai terdengar. Coba perhatikan, ketika perut kenyang dan hidup penuh distraksi, pikiran menjadi bising, keinginan bertumpuk, ambisi menumpuk, dunia terasa mendesak. Tetapi ketika seseorang berpuasa dengan kesadaran, irama hidupnya melambat. Ia mulai lebih peka terhadap hal-hal kecil, nada suara, tatapan mata, getaran suasana. Inilah tanda rasa mulai hidup. Para leluhur Jawa sering menyebut bahwa rasa adalah jembatan antara manusia dan yang maha halus. Ia bukan sekadar intuisi, tetapi pancaran kebeningan hati. Dalam tradisi kebatinan, rasa yang tajam membuat seseorang mampu merasakan sebelum melihat, memahami sebelum dijelaskan. Namun disinilah letak paradoksnya. Banyak orang ingin memiliki rasa yang tajam, tetapi enggan melalui proses melemahkan nafsu. Padahal rasa tidak tumbuh di tanah yang penuh ego. Ia tumbuh di ladang kerendahan hati. Puasa menjadi proses pembajakan tanah itu. Saat lapar, manusia diingatkan bahwa ia lemah. Saat haus, ia sadar bahwa ia bergantung. Kesadaran ini perlahan meruntuhkan kesombongan yang sering tak terlihat. Dan ketika kesombongan retak, cahaya rasa mulai masuk. Tetapi ada kesalahpahaman yang sering terjadi. Sebagian orang mengira nguripi rasa berarti menjadi terlalu perasa, terlalu lembek, atau menjauh dari dunia. Ini keliru. Rasa yang hidup justru membuat seseorang lebih tegas, lebih bijak, lebih tepat dalam bertindak. Ia tidak mudah terseret arus emosi karena ia mampu membaca kedalaman situasi. Rasa bukan kelemahan. Ia adalah ketajaman yang halus. Dalam laku puasa, ada momen-momen tertentu ketika seseorang merasakan kejernihan yang sulit dijelaskan. Doa terasa lebih khusyuk, hati terasa lebih ringan, air mata lebih mudah jatuh, bukan karena sedih, tetapi karena tersentuh. Itu bukan sugesti, itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa lapisan kasar dalam diri mulai menipis. Namun, perlu diingat, rasa tidak otomatis hidup hanya karena kita berpuasa. Jika puasa dijalani dengan keluhan, dengan kemarahan tersembunyi, dengan rasa merasa paling suci, rasa justru tertutup kembali. Disinilah ujian sebenarnya. Apakah kita berpuasa untuk menumbuhkan kepekaan atau untuk membangun citra? Apakah kita menahan diri untuk membersihkan hati atau untuk merasa lebih tinggi dari orang lain? Puasa yang sejati melatih kejujuran batin. Ia memaksa kita melihat motif terdalam dalam diri. Dan seringkali yang kita temukan bukan cahaya, tetapi bayangan. Namun
jangan takut pada bayangan, karena hanya dengan melihatnya kita bisa melampauinya. Ketika nafsu tidak lagi memimpin dan rasa mulai menyala, manusia memasuki tahap baru, keselarasan. Ia tidak lagi bertindak hanya karena ingin, tetapi karena merasa tepat. Ia tidak lagi berbicara hanya karena mampu, tetapi karena perlu. Di titik inilah puasa berhenti menjadi ritual tahunan. Ia berubah menjadi sikap hidup. Dan pertanyaannya kini menjadi sangat personal. Bagaimana membawa latihan ini keluar dari bulan tertentu dan menjadikannya laku sehari-hari? Bagaimana memastikan bahwa ngerem nafsu dan nguripi rasa tidak berhenti sebagai wacana, tetapi menjelma menjadi karakter? Di bagian berikutnya, kita akan membumikan semua ini, mengubah filosofi menjadi praktik, dan praktik menjadi transformasi nyata dalam kehidupan modern yang penuh godaan instan. Kini pertanyaannya bukan lagi, apa itu ngerem nafsu dan nguripi rasa? Pertanyaannya adalah, bagaimana kita menjalaninya di tengah dunia yang serba cepat, serba instan, dan serba ingin sekarang? Kita hidup di zaman di mana keinginan bisa dipenuhi dalam hitungan detik. Lapar? Tinggal pesan. Bosan? Tinggal geser layar. Ingin pengakuan? Tinggal unggah dan tunggu pujian. Disinilah puasa menjadi semakin relevan, bukan sebagai tradisi lama, tetapi sebagai perlawanan halus terhadap budaya instan. Langkah pertama adalah mengubah niat. Puasa jangan dipandang sebagai kewajiban yang berat, tetapi sebagai kesempatan untuk observasi diri. Setiap kali rasa lapar muncul, jangan hanya ditahan. Perhatikan, amati bagaimana pikiran mulai bernegosiasi. Di situ, latihan kesadaran dimulai. Langkah kedua, perluas makna puasa. Jangan hanya menahan makan dan minum, tetapi latih diri untuk menahan reaksi. Saat emosi naik, jeda. Saat ingin membalas, tahan. Saat ingin membanggakan diri, diam. Itulah bentuk nyata ngerem nafsu di era modern. Mulailah dengan hal kecil. Misalnya, ketika tersinggung oleh komentar seseorang, jangan langsung merespon. Rasakan dulu getaran dalam dada. Biarkan rasa bekerja. Tanyakan pada diri sendiri, ini reaksi ego atau respon yang bijak? Latihan ini sederhana, tetapi efeknya besar. Perlahan-lahan, kita tidak lagi menjadi budak situasi. Kemudian, untuk nguripi rasa, biasakan ruang hening. Setelah berbuka atau setelah ibadah malam, jangan langsung kembali pada hiruk-pikuk. Duduklah sebentar. Rasakan napas, rasakan denyut jantung. Ucapkan doa dengan perlahan, bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan kesadaran penuh. Rasa hidup dalam keheningan, bukan dalam kebisingan. Ada satu jebakan yang harus diwaspadai, merasa sudah lebih baik dari orang lain. Ini adalah nafsu yang paling halus, nafsu spiritual. Ia membuat seseorang merasa lebih suci hanya karena menjalani laku. Jika ini muncul, sadari dan tersenyumlah pada diri sendiri. Puasa bukan tentang menjadi lebih tinggi, ia tentang menjadi lebih jujur. Transformasi sejati terlihat bukan dari seberapa lama kita menahan lapar, tetapi dari seberapa lembut sikap kita setelahnya. Apakah kita lebih sabar, lebih pemaaf, lebih peduli pada yang lemah? Jika ya, berarti latihan itu berhasil. Jika belum, berarti masih ada yang perlu dibenahi. Dan itu bukan kegagalan, tetapi undangan untuk lebih dalam. Ingatlah, inti dari puasa adalah mengembalikan manusia pada fitrahnya. Makhluk yang sadar bahwa dirinya lemah, namun diberi potensi untuk menjadi bijak. Dan ketika laku ini dijalani dengan konsisten, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita tidak lagi mudah gelisah, tidak mudah terseret provokasi, tidak mudah iri, karena di dalam diri sudah ada jangkar, kesadaran. Puasa yang melatih hati akan membentuk karakter. Dan karakter itulah yang bertahan jauh setelah bulan suci berlalu. Namun semua ini akan sia-sia jika hanya menjadi wacana yang indah didengar. Pertanyaannya sekarang sangat sederhana. Apakah kita siap menjadikan puasa sebagai jalan pembentukan diri
bukan sekadar rutinitas tahunan. Di bagian terakhir, kita akan merangkum perjalanan ini dan melihat bagaimana laku sederhana ini sesungguhnya adalah gerbang menuju kedewasaan spiritual yang sejati. Pada akhirnya, puasa bukanlah tentang seberapa lama kita menahan lapar. Ia adalah tentang seberapa dalam kita mengenal diri sendiri. Kita telah menyelami bahwa dalam laku Jawa, puasa adalah ngelatih melatih hati agar tidak dikuasai oleh dorongan liar. Ia adalah seni ngerem nafsu, bukan untuk mematikan tenaga dalam diri, tetapi untuk menempatkannya di bawah kendali kesadaran. Dan ketika nafsu mulai tertata, ruang sunyi terbuka. Disitulah rasa dihidupkan. Kita belajar bahwa puasa adalah pembakaran halus terhadap kesombongan. Ia meruntuhkan ego yang tak terlihat. Ia memaksa kita berhadapan dengan bayangan dalam diri, amarah, iri, keinginan dipuji, rasa ingin menang sendiri. Namun justru melalui pertemuan dengan bayangan itulah cahaya mulai tampak. Puasa mengajarkan satu rahasia besar. Manusia tidak hancur karena kekurangan materi, tetapi karena kelebihan keinginan. Dan keinginan yang tidak dikendalikan akan menutup pintu kebeningan hati. Ketika kita menahan diri dengan sadar, ketika kita meredam reaksi dan menghidupkan kepekaan, kita sedang membangun sesuatu yang jauh lebih kuat daripada sekadar disiplin tubuh. Kita sedang membentuk karakter, dan karakter itulah yang menentukan kualitas hidup, hubungan, bahkan doa-doa kita. Kini, renungkan sejenak. Saat perutmu kosong, apakah hatimu menjadi lebih jernih? Saat nafsumu direm, apakah rasamu mulai berbicara? Atau jangan-jangan kita hanya memindahkan jam makan tanpa benar-benar mengubah diri? Puasa sejati tidak berhenti saat matahari terbenam. Ia hidup dalam sikap, dalam lisan, dalam cara kita memperlakukan orang lain. Mungkin yang perlu kita puasakan bukan hanya makanan, tetapi amarah, bukan hanya minuman, tetapi keserakahan, bukan hanya jasmani, tetapi ego yang selalu ingin dipuja. Jika video ini membuka sudut pandang baru dalam melihat puasa, tuliskan refleksimu di kolom komentar. Bagikan pengalaman batinmu, apa yang paling sulit direm dalam dirimu. Dan jika perjalanan laku seperti ini ingin terus kita dalami bersama, tetaplah menyertai kanal ini. Karena setiap laku kecil yang dijalani dengan sadar bisa menjadi gerbang menuju kedewasaan spiritual yang sejati.